Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saya percaya di setiap rumah-rumah kita ada ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, walaupun kita dibatasi dengan ruang, tapi saya percaya ada hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap ruangan rumah kita. Hari ini kita mau pastikan bahwa ucapan syukur kita, pujian kita, pengagungan kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur bersama-sama hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami ada, kami hidup karena semua anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Haleluya. Ku ada sampai hari ini Tuhan. Hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami hidup, kami bernafas, kami bisa bergerak. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terlebih hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami pagi ini. Biarlah kuasa hadirat lawatan Allah boleh kami rasakan. Pagi ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya ada kemenangan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau diisi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami pagi ini. Pengurapan-Mu atas kami semuanya. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Layakan, kuduskan kami semuanya. Apa yang kami kerjakan pagi ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau pastikan kalau kita boleh mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Ada amin semuanya? Haleluya, kita mau bersorak-sorak bersama-sama, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Yesus yang menciptakan alam semesta. Haleluya. Pelukis cakrawala
kekuatan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau berjanji di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, Amin Tuhan. langit selalu biru. Amin Yesus Tuhan Tuhan. berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan terima kasih saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan, amin Tuhan, mujizatmu bagi yang setia. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat Tuhan ada. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan, akan setiap janji kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian. Hati kami penuh dengan nyanyian. Hati kami penuh dengan sorak-sorak di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saatnya hati kami dipenuhi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami melihat karya-Mu yang besar di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada kata menyerah bagi kami. Kami adalah umat-umat pemenang. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam mujizat Tuhan. Kami boleh mengalahkan segala roh ketakutan, roh ketidakpercayaan, roh keraguan-raguan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya saudara semua berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam penyertaan Tuhan, dan saudara hidup di dalam kasih Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap kita semua bisa memperhatikan firman Allah. Kita boleh mengambil Alkitab kita dan kita akan membaca firman Allah sehingga firman Allah boleh menjadi bagian dalam hidup kita pada pagi hari ini. Saya akan bawa saudara semua seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan bicara tentang membangun bait Allah. Mari saya ajak kita semua membuka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Ayat 17. "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita dibawa untuk melihat siapa kita sebenarnya. Siapa diri kita? Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kalau kita membaca pasal 3 ini, bagaimana orang-orang Korintus, jemaat khusus jemaat ya yang ada di kota Korintus, mereka terjadi di antara mereka perselisihan. Ada yang menyatakan bahwa saya adalah golongan Paulus, saya adalah golongan Apolos, dan sebagainya. Sehingga Rasul Paulus datang mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya hal itu tidak baik bagi mereka dan bagi kita juga. Tidak baik untuk menjadikan kita memisahkan setiap jemaat-jemaat dalam kelompok-kelompok yang berbeda satu dengan yang lain. Terpecah-pecah sehingga akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran.
Tetapi kita dibawa oleh firman Allah pagi hari ini. Bagaimana Paulus menyampaikan, mengingatkan, dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita ini adalah bait Allah. Kita adalah rumah Allah. Di mana bait Allah, di dalamnya Allah memberikan Roh Kudus untuk diam di dalam bait Allah yang adalah kita ini. Saudara, bait Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan bait Allah yang berbentuk fisik secara jasmani, bukan. Kalau kita membaca firman Allah dalam sejarah dari bangsa Israel, khususnya yang ada dalam perjanjian baru. Saya singgung sejenak saudara, dalam Matius 24 ayat 1 dan 2, saudara tidak usah baca itu. Tetapi saya bawa saudara bagaimana pernah suatu saat Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi dengan bait Allah secara fisik, bait Allah jasmani. Orang Israel membangga-banggakan bahwa mereka memiliki satu bangunan yang luar biasa. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes, ya. Bait Allah yang terbuat dari bahan-bahan pilihan. Bait Allah di mana dinding-dindingnya itu dilapisi oleh emas. Jadi mereka sungguh sangat bangga. Mereka mengagung-agungkan bait Allah mereka. Tetapi firman Allah katakan, Yesus menyampaikan bahwa pada suatu saat bait Allah itu akan hancur. Tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain, artinya rata. Dan itu memang terjadi, saudara, digenapi. Di dalam kehidupan kita semua, saudaraku, bangunan bait Allah secara fisik seringkali menjadi suatu hal yang banyak dikejar oleh banyak gereja, oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki bangunan secara fisik. Tetapi bangunan secara fisik itu, kita harus ingat bahwa fisik itu pada suatu saat itu akan hancur. Dan kita akan melihat bahwa pada waktu kedatangan Yesus kali kedua, itu semua rumah-rumah Allah, bait-bait Allah secara fisik atau dapat dikatakan gereja-gereja, walaupun dia dibangun begitu kokoh, pada suatu saat itu akan hancur. Ketika penghukuman Tuhan terjadi atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bangunan fisik itu suatu saat tidak akan berdiri lagi, maka bangunan yang bagaimana yang harus kita utamakan? Yang dimaksud di sini, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bait Allah atau secara kita katakan yang perlu dibangun, diperhatikan dan dibangun adalah bait Allah secara rohani. Bait Allah secara rohani ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Ini tidak akan pernah hancur, saudaraku, oleh apapun. Ini tidak bisa atau tidak akan pernah hancur sekalipun Tuhan datang kali yang kedua. Penghukuman Allah itu tidak akan hancur bait Allah secara rohani. Tetapi sebaliknya, bait Allah secara rohani ini akan dipermuliakan oleh Tuhan. Akan dimuliakan. Ya, bait Allah secara rohani ini bukan terdiri dari batu, dari semen, dari besi, baja dan sebagainya. Bukan. Tetapi bait Allah secara rohani ini
adalah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan baca ayat ini. Dan biarlah kamu juga, perhatikan ayat ini, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rasul Petrus menulis, biarlah kamu, siapa kamu ini? Kita orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-jemaat GPDI Mahanaim, jemaat-jemaat Mahanaim, ya, yang ada di rumah, siapapun saudara. Saudara adalah bait Allah. Dan di dalam ayat ini katakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dari ayat ini digambarkan saudaraku bahwa akan ada suatu bangunan rohani, bait Allah secara keseluruhan, secara bukan individu tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan terkumpul, berkumpul dan menjadi suatu bangunan rohani. Dan bangunan atau bait Allah rohani ini adalah terdiri dari batu-batu yang ada. Siapa batu hidup itu? Adalah kita semua. Saya adalah bagian dari batu-batu yang tersusun sehingga menjadi suatu bangunan rumah rohani. Di dalamnya itu adalah merupakan tempat di mana mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Bait Allah kudus ini, rumah rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara-saudara harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah rohani. Rumah rohani ini yang biasa dikenal dengan tubuh Kristus. Istilah tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus terdiri daripada saya, saudara, dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Adalah merupakan bagian daripada tubuh Kristus itu. Atau rumah rohani itu. Kalau kita tahu bersama dalam perjanjian lama saudara. Di dalam perjanjian lama itu adalah imam besar. Dan siapa imam besar? Itu Harun. Dan di bawahnya adalah keturunan daripada suku Lewi yang dikhususkan untuk menjadi pelayan-pelayan. Menjadi imam-imam kecil, saya katakan. Ya, mereka menjadi pelayan-pelayan di dalam perjanjian lama. Dan tidak boleh ada suku yang lain, tidak ada boleh bangsa yang lain. Bangsa atau suku Yehuda pada waktu itu tidak bisa menjadi bagian daripada pelayan-pelayan. Tetapi di dalam perjanjian baru, maka kita membaca, kalau kita membaca kitab Ibrani, kita belajar dari kitab Ibrani, maka kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Dan kita yang percaya kepada Tuhan adalah imam-imam, ya, yang melayani, yang beribadah, yang menyembah Tuhan. Ya, sekarang untuk menjadi imam, menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan,
itu tidak dibatasi lagi dengan suku atau bangsa. Tetapi semua yang menjadi bagian dari pelayan-pelayan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita semua ini harus sadar bahwa saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi bagian daripada batu-batu yang tersusun menjadi bait Allah secara rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 jelas sekali di situ kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi saya dari suku bangsa, saya katakan dari suku bangsa di Minahasa. Saudara mungkin dari suku bangsa dari mana? Dari Sunda, suku yang ada di mana, ya, berasal dari mana. Tetapi kita semua terpilih. Ya, ini luar biasa. Terpanggil dan terpilih. Kita ini kalau sudah disebut terpilih itu lebih istimewa. Saudara semua kita terpilih. Banyak yang dipanggil, ya, tetapi yang merespon menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak banyak. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpilih. Dikatakan imamat yang rajani, artinya imam-imam. Ya, kita adalah imam-imam ini. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jelas sekali di sini. Kita dipanggil artinya kita diambil dari kegelapan, ya, kepada terang. Kita keluar dari penghukuman dosa kepada kasih karunia Tuhan. Setelah itu kita dipilih. Kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita menjadi bagian dari bangsa yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat siapa kita. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Dan ini dijelaskan kita seperti batu-batu pilihan. Setiap pribadi menjadi bagian daripada rumah rohani ini. Kalau begitu saudaraku, apa yang perlu kita perhatikan lebih jauh? Yaitu hidup kita. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa saya dan saudara adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, kita ini adalah bagian dari bait Allah. Jadi kita harus perhatikan semua. Kita harus bangun ini, bangun rumah rohani kita. Tidak ada alasan lagi sekarang, saudaraku. Karena apa saya katakan? Sepertinya gereja atau ibadah-ibadah itu yang menjemput kita masuk ke rumah masing-masing. Bahkan mudah sekali saudara ada di mana, duduk, menyiapkan diri, membaca firman, berdoa, bernyanyi bersama. Saudara sepertinya tidak melangkah jauh lagi, pergi bawa ambil mobil, ambil motor dan bawa untuk pergi ke rumah Tuhan. Tetapi banyak sekali sekarang, ya, gereja-gereja secara fisik sepertinya mubazir, tetapi saya yakin tetap ada manfaatnya. Ada suatu saat harus kumpul. Tetapi
akhirnya kita bisa lihat yang paling utama adalah membangun hidup kita semua. Kita bangun ini bait Allah kita. Melalui persekutuan kita, melalui firman Allah, dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kita bangun. Ada ayat yang berkata, bangunlah hai kamu yang tertidur, ya, bangun, sadar, tinggalkan kemalasan, tinggalkan hal-hal yang lain, utamakan dalam membangun bait Allah ini. Saudara berkata bahwa bagaimana saya mau bangun, ya, harus dari kita sendiri. Kita mau membangun ini. Artinya apa? Membekali hidup kita semua, ya, dengan hal-hal rohani, lebih dekat dengan Tuhan. Akhirnya rohanian kita makin tumbuh. Dan kita adalah bagian yang menjadi bagian seperti batu-batu yang disusun menjadi bait Allah secara rohani itu. Karena itu saudaraku, di dalam Efesus pasal 2, saya bacakan buat saudara, Efesus 2 ayat 19, saya mau baca buat saudara semua. Demikianlah kamu, ini perhatikan ayat ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terus, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan. Kalau kita mengerti ayat ini, yang pertama dikatakan kita sekarang kawan sewarga, ya. Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Artinya kita karena sudah dikuduskan oleh Yesus melalui pengorbanan Yesus, maka semua jemaat yang ada, anak-anak Tuhan, khususnya kita yang ada di jemaat Mahanaim ini, saudara kita ini adalah rekan, kita ini adalah sewarga, saudara-saudara seiman. Karena itu kita saling sebagai anggota keluarga Allah, mari kita saling memperlengkapi. Maksudnya apa? Saling menguatkan, memperlengkapi. Saya punya talenta A, saudara punya talenta B. Kalau sudah seperti ini, mari saling memperlengkapi. Kita bukan lagi orang-orang yang jauh, tidak saling kenal, tidak, bukan orang-orang yang tidak peduli, tidak, tapi melalui pengudusan Yesus, saya dan saudara adalah saudara-saudara seiman yang harus saling memperlengkapi, menguatkan. Artinya kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling melemahkan, tetapi menguatkan satu dengan yang lain. Saya harap kita semua ini dapat terjadi seperti ini. Tidak ada di antara kita yang saling menjatuhkan, menjelekkan dan sebagainya. Karena kita adalah sewarga, ya, sekeluarga, terdiri dari orang-orang kudus dan kita anggota-anggota keluarga Allah. Ya, kita harus saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada yang satu jatuh susah, jatuh sakit dan sebagainya, mari saling kuatkan, saling mendoakan, bukan saling menghancurkan, bukan, tetapi saling mendoakan, ya, supaya apa? Kita menjadi layak, menjadi bagian daripada pembangunan bait Allah secara keseluruhan, secara rohani.
Dan dikatakan kita ini ketika kita saling memperlengkapi, maka kita menjadi bait Allah yang kudus. Puji Tuhan. Akhirnya saya melihat saudara yang ada di rumah kan saudara ada anggota keluarga ya. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Kita semua ibarat seperti batu-batu hidup. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Tetapi ketika saudara dikumpulkan menjadi satu, saudara harus ingat, saudara adalah batu-batu secara keluarga dikumpul menjadi satu. Setelah itu, dari keluarga-keluarga lain yang terdiri dari individu-individu itu lagi kumpul, disatukan lagi di jemaat. Dari jemaat Mahanaim sini, akhirnya kita menjadi anggota bagian dari tubuh Kristus itu. Disatukan dengan gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia atau Jawa Barat, kemudian dari Indonesia. Akhirnya secara universal, secara seluruh dunia ini, anak-anak Tuhan itu terkumpul. Saya tidak tahu apakah kita menjadi bagian anggota tubuh Kristus secara rohani di mana di tempatnya. Apakah kita ditempatkan di tempat yang mulia, tetapi ada mungkin yang berkata, wah saya ditempatkan di tempat yang tidak kelihatan. Tidak saudaraku, semua itu saling menopang satu dengan yang lain. Dan ini adalah keindahan saudaraku. Indah sekali kalau kita mengerti tentang ayat-ayat ini. Jadi mari kita bangun lebih dulu bait Allah kita secara pribadi kita, individu. Bangun. Tuhan sudah mau datang saudara. Tanda-tanda zaman makin jelas sekali. Bangun bait Allah ini. Sehingga kita akan menjadi bagian dari batu-batu yang hidup. Tersusun rapi menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Biarlah kita tetap setia di hadapan Tuhan dan maju terus dalam Tuhan. Ya, saya harap kita semua mulai dari pemuda, remaja, orang-orang tua sampai orang-orang lanjut usia, mari kita saling memperlengkapi, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan naikkan satu pujian dan nanti Ibu Irma akan memimpin pujian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan selalu kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu berdaulat atas setiap kehidupan orang yang percaya. Dan firman Tuhan akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Kita mau mengagungkan Dia. Haleluya Tuhan. Bukan dengan ku
Puji Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pagi ini keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang sedang dalam pergumulan, kita percaya melalui doa-doa dari orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang terhimpun sesama kita di Jemaat Mahanaim kita akan saling menguatkan menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi di kemudian hari. Tuhan berkati semua ya, orang-orang tua yang ada. Tante Eva di rumah, Tuhan kuatkan terus. Oma Agnes sehat selalu, semangat selalu ya. Kemudian keluarga Om Rehman mungkin ya, saya sebut saja yang tua-tua. Ada Oma Kati, ada keluarga Om Yohanes ya di Taman Kopo. Juga yang lain saya tidak sebut satu persatu. Mari terus maju di dalam Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan tamatkan ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, tanamkan kebenaran firman ini di dalam hati kami semua, supaya kami sadar terus siapa diri kami sebenarnya. Kami harus tahu bahwa pribadi-pribadi kami adalah bait Allah. Batu-batu hidup yang akan disusun menjadi bait Allah secara rohani. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus maju di dalam Tuhan, membangun kerohanian kami melalui pujian, penyembahan, persekutuan, melalui firman Allah yang hidup. Kami akan terus meningkatkan mutu rohani kami. Sucikan kami, ampuni kami jika kami ada banyak hal yang kurang dalam hidup kami. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tinggallah Roh Kudus dalam hidup kami dan membawa kami untuk terus maju di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka. Kalau ada yang sedang terganggu kesehatan, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Jikalau ada orang jemaat-jemaat yang sedang menghadapi masalah dalam dunia pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, dan Tuhan campur tangan sehingga pekerjaan apapun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkat Allah menyertai dan sudah memberkati yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Keluarga Ibu Irma Tuhan berkati, biarlah mereka terus maju di dalam Tuhan. Juga yang memainkan musik Tuhan berkati semuanya. Sehingga nama-Mu ini betul-betul dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan. Benar di luar sana ada hal-hal yang membuat kami takut, cemas. Tetapi biarlah kuasa-Mu menolong kami. Ketakutan, kecemasan itu tidak menguasai hati dan pikiran kami. Tapi kami percaya akan jaminan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tuhan, turunlah berkat bagi seluruh jemaat Tuhan pagi ini. Berkat-berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Kemurahan cintanya, kasihnya dari Yesus Kristus turun atas hidup kita. Bahkan pertolongan, penyertaan, bimbingan dari Roh Kudus
terus berjalan dalam hidup kami semua, memberkati kami semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada atas hidup kita dan melindungi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin.